Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nurul Husna, NIM 1704570 dari PG Pauda 2017. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenalkan sejarah kepada anak usia dini menggunakan biografi. Nah, yang pertama tentu menggunakan fakta-fakta yang akurat. Nah, penting bagi penulis biografi untuk mengakui sumber dan kredensial mereka untuk menulis tentang subjek tersebut. Meskipun mustahil bagi penulis biografi untuk menjadi sepenuhnya objektif, mereka harus menghindari membuat penilaian pribadi dalam teks. Nah, presentasi pandangan seimbang dari subjek biografi penting untuk memungkinkan siswa untuk melihat kemanusiaan orang-orang dalam sejarah. Biografi perlu diukur terhadap standar buku-buku lain yang digunakan dalam kurikulum studi sosial. Mereka perlu menarik bagi siswa sambil membawa era subjek menjalani hidup dengan cara yang otentik. Membawa cerita tentang orang-orang dalam sejarah kepada siswa adalah cara yang bagus untuk menggambarkan aspek-aspek penting dari studi sejarah. Nah, ringkasan studi sejarah merupakan bagian integral dari pemahaman dan tempat anak-anak hidup. Nah, selanjutnya ada pengertian dari biografi itu sendiri, yaitu riwayat atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, biografi berisi deskripsi komprehensif tentang kumpulan catatan hidup seseorang, mencakup lebih dari sekedar fakta mendasar seperti pendidikan, pekerjaan, relasi, dan akhir kehidupan seseorang. Nah, kronik kehidupan seseorang menempati urutannya yang sangat penting dalam sebuah biografi, di mana waktu, tempat, konteks perkembangan, kemampuan memanfaat keadaan adalah hal-hal yang disorot dalam sejarah kehidupan seseorang dan dilihat sebagai proses yang linear. Nilai-nilai karakter yang terpancar dari pengalaman hidup dan kepribadian seseorang tokoh dengan relevan dijadikan suri teladan bagi generasi yang akan datang. Dalam konteks pembelajaran sejarah, biografi merupakan media belajar yang sangat efektif untuk mengunggah kesadaran sejarah bagi anak-anak. Nah, selanjutnya ada sejarah bisa menjadi bagian yang dinamis dari kurikulum studi sosial, menawarkan anak wawasan ke dunia masa lalu dan memberi mereka kesempatan untuk membuat jembatan pemahaman antara kehidupan mereka saat ini dan orang-orang yang hidup di masa lalu. Nah, sejarah bukanlah serangkaian nama dan tanggal yang tidak ada habisnya. Dengan menjelajahi kehidupan orang-orang baik yang terkenal maupun yang tidak dikenal sepanjang sejarah, anak-anak dapat mulai memahami karakter dan peristiwa penting yang membentuk kehidupan mereka saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal penting kenapa sih kita perlu menjelaskan tokoh-tokoh sejarah kepada anak usia dini. Nah, yang pertama ada menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan di sini maksudnya adalah anak akan tahu tokoh-tokoh yang dengan kerja kerasnya mampu mengubah dunia. Kenalilah sosok yang mengubah peradaban. Misalnya seperti kisah-kisah nabi, para sahabat, para ulama, dan tokoh dunia lainnya. Nah, yang kedua ada memotivasi. Memotivasi di sini maksudnya adalah ceritakanlah kisah-kisah kecil mereka yang menggambarkan kegigihan, disiplin, telaten, tidak putus asa, dan selalu berbuat baik. Dengan begitu, anak akan memiliki keinginan meniru perjuangan mereka. Semangat belajarnya terus tumbuh dan memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkannya. Anak akan menyadari perlu kerja keras, keuletan, dan semangat yang tinggi untuk menjadi seperti sosok yang diinginkannya. Yang ketiga ada membentuk karakter. Membentuk karakter di sini adalah mengetahui perjalanan hidup dan perjuangan tokoh-tokoh dunia akan membentuk kepribadian yang baik, karena anak sejatinya sudah bisa menyaring baik tidaknya yang dilihat maupun yang didengar. Nah, secara perlahan anak akan terdorong untuk mengambil sikap, saya harus disiplin. Atau misalnya ketika anak melihat superhero yang suka menolong. Nah, di sini anak nanti lama-lama akan terbesit, oh saya suka dengan tokoh superhero ini, dia suka menolong, berarti saya juga berarti harus menolong, misalnya kepada teman, kepada saudara, atau kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, atau misalnya saya harus rajin belajar seperti tokoh itu, atau contoh-contoh yang lainnya.
Nah, yang keempat ada menjadi kiblat. Menjadi kiblat di sini maksudnya adalah dari sekian cerita yang ia dengar pasti ada beberapa atau salah satu yang terekam di memori anak yang selanjutnya bisa menjadi panutan anak dalam meniti kehidupan. Seperti contoh yang tadi ya, yang ketika dia melihat satu sosok tokoh yang sering menolong, nah dia akan lama-lama akan si satu tokoh ini bisa menjadi panutan untuk si anak mengembangkan kepribadiannya yang lebih baik lagi. Nah, terinspirasi dari para tokoh yang akan menguatkan anak dalam mengejar sesuatu untuk cita-citanya. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.